Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Revi Suprapto dengan NIM 250201638. Program Studi Administrasi Publik semester 2 angkatan 2025. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Lara Ayu Lestari, SAP MAP. Pada tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia kali ini adalah kami diminta untuk membuat esai, menganalisis kebijakan publik, dan membuat lembar kerja atau worksheet. Jadi pada tugas analisis esai kebijakan publik, saya mengambil kebijakan jaminan kesehatan nasional di Indonesia dalam model inkrementalis. Jaminan kesehatan nasional atau yang akrab disebut dengan JKN merupakan salah satu kebijakan publik yang paling ambisius dalam sistem administrasi negara Indonesia yang dirancang untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui prinsip Universal Health Coverage. Kebijakan ini secara resmi diimplementasikan pada 1 Januari tahun 2014 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana utama. Kehadiran JKN tidak dapat dilepaskan dari konteks historis sistem kesehatan Indonesia yang sebelumnya bersifat terfragmentasi, eksklusif, dan tidak efisien. Sebelum tahun 2014, terdapat berbagai skema jaminan kesehatan seperti Askes, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jamsostek yang berjalan secara terpisah, tanpa integrasi yang jelas, sehingga menimbulkan ketimpangan akses, duplikasi program, serta inefisiensi dalam pembiayaan. Selain itu, tingginya pengeluaran kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh masyarakat menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan. Banyak masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah dan sektor informal. Yang berikutnya, bagaimana sih kebijakan jaminan kesehatan nasional ini jika dianalisis melalui model inkremental? Seperti yang kita tahu, model inkremental yang diperkenalkan oleh Charles E. Lindblom menekankan bahwa proses kebijakan publik bersifat bertahap dan terbatas, di mana pembuat kebijakan cenderung memilih alternatif yang tidak terlalu berbeda dari kebijakan sebelumnya. Nah, dalam konteks JKN ini, pendekatan ini terlihat jelas sekali sejak tahap perumusan hingga implementasi kebijakan. JKN bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Integrasi berbagai program sebelumnya ke dalam JKN menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan evolusioner dibandingkan revolusioner. Hal ini tentu dilakukan untuk meminimalkan risiko kegagalan kebijakan serta mengurangi resistensi dari berbagai kelompok kepentingan. Nah, dalam praktiknya, pendekatan inkremental tercermin dalam berbagai aspek kebijakan. Salah satunya adalah penyesuaian besar iuran yang dilakukan secara bertahap. Kenaikan iuran tidak dilakukan secara drastis, melainkan melalui beberapa tahap yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan stabilitas politik. Pendekatan inkremental juga terlihat dalam upaya pemerintah dalam mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Alih-alih melakukan reformasi besar-besaran, pemerintah cenderung mengambil langkah-langkah kecil. Seperti apa? Seperti penyesuaian iuran, peningkatan subsidi pemerintah, serta penguatan pengawasan terhadap klaim. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih solusi jangka pendek yang bersifat pragmatis dibandingkan perubahan struktural yang berisiko tinggi. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kritik karena dianggap tidak cukup efektif dalam menyelesaikan masalah mendasar. Defisit yang terus berulang menunjukkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan belum mampu mengatasi ketidakseimbangan sistem secara menyeluruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model inkremental dalam JKN memiliki kelebihan dalam hal stabilitas dan fleksibilitas. Selanjutnya, jika kita identifikasi aktor, kompromi, dan tahapan inkremental dalam jaminan kesehatan nasional atau JKN ini, seperti yang bisa kita tahu, kebijakan JKN merupakan arena interaksi berbagai aktor dengan kepentingan yang kompleks. Dalam perspektif kebijakan publik, aktor tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tapi juga sebagai pihak mempengaruhi arah kebijakan melalui sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki. Pertama, ada BPJS Kesehatan sebagai pelaksana utama yang memiliki peran strategis dalam mengelola program, tetapi ruang geraknya terbatas oleh regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator teknis yang menentukan standar pelayanan, sementara Kementerian Keuangan memiliki kendali terhadap aspek pembiayaan. Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi sebagai perumus kebijakan strategis, sedangkan
DPR memiliki peran politik dalam menyetujui kebijakan dan anggaran. Berikutnya, faktor pendukung dan hambatan pada kebijakan jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang kuat, seperti komitmen politik pemerintah, kerangka hukum yang jelas, serta dukungan masyarakat yang tinggi terhadap program jaminan kesehatan. Selain itu, nilai gotong royong sebagai dasar filosofi kebijakan jadi faktor sosial yang memperkuat implementasi JKN. Namun, terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas kebijakan. Contohnya seperti defisit keuangan, yang merupakan masalah utama, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya seperti ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah, yang juga menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan. Selain itu, terdapat praktik kecurangan dalam klaim layanan kesehatan yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan. Selain itu juga ada rendahnya kepatuhan pembayaran iuran di sektor informal yang juga menjadi masalah serius yang memengaruhi stabilitas pendanaan program. Nah, kita masuk kepada kesimpulan kritis dan rekomendasi. Jaminan kesehatan nasional seperti yang kita ketahui memang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun implementasinya menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan ideal dan realitas pelaksanaan. Pendekatan inkremental yang digunakan dalam pengembangan kebijakan ini memang memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Tapi pada saat yang sama, ini menghasilkan pola kebijakan yang cenderung reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan secara mendalam. Defisit keuangan yang berulang, ketimpangan akses layanan, serta dominasi kompromi politik dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kebijakan ini masih berada dalam tahap penyesuaian yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berani dan struktur. Pemerintah perlu mengombinasikan pendekatan inkremental dengan langkah-langkah yang lebih transformatif, serta reformasi sistem pembiayaan berbasis kemampuan membayar yang lebih akurat, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mencegah kecurangan, serta penataan ulang sistem pembayaran layanan kesehatan agar lebih efisien dan berkeadilan. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan model inkremental itu, yang pertama, dia itu lebih realistis dan pragmatis, karena model ini sesuai dengan kondisi nyata dalam kebijakan publik. Karena pemerintah itu sering menghadapi keterbatasan waktu, data, dana, dan informasi. Dengan perubahan kecil, kebijakan lebih mudah dibuat dan dijalankan. Kelebihan selanjutnya itu, yaitu memiliki resiko yang lebih kecil. Karena perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, kemungkinan kegagalan besar dapat dikurangi. Dan juga kelebihan selanjutnya adalah memberi ruang untuk evaluasi. Setiap perubahan dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum langkah berikutnya diambil. Nah, kekurangan model itu apa sih? Jadi kekurangannya itu adalah perubahan berjalan lambat karena hanya melakukan penyesuaian kecil. Model ini kurang cocok untuk masalah yang membutuhkan solusi cepat dan besar. Akibatnya, kebijakan bisa terasa terlalu pelan menghadapi perubahan zaman. Lalu juga model ini kurang cocok untuk masalah besar. Jika persoalan yang dihadapi sangat kompleks atau mendesak, perubahan kecil sering tidak cukup. Model ini cenderung hanya memperbaiki gejala, bukan menyelesaikan akar masalah. Selanjutnya, cenderung mempertahankan keadaan lama. Karena berangkat dari kebijakan sebelumnya, model inkremental sering membuat pemerintah sulit melakukan pembaruan yang benar-benar baru. Ya, pada soal nomor 3, analisis satu kebijakan publik di Indonesia dan inkrementalis. Seperti yang saya ambil tadi, jaminan kesehatan nasional merupakan kebijakan publik strategis yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui prinsip universal health coverage. Dalam perspektif model inkremental, perkembangan JKN menunjukkan pola perubahan kebijakan yang bersifat bertahap melalui penyesuaian iuran, sistem pembayaran layanan seperti kapitasi dan INA-CBG, serta penguatan regulasi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan stabilitas, tetapi juga cenderung menghasilkan kebijakan yang reaktif dan belum mampu menyelesaikan persoalan struktural secara menyeluruh. Kebijakan JKN ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, seperti pemerintah, BPJS Kesehatan, DPR, rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, dalam model inkrementalis, perkembangan JKN itu berlangsung melalui tahapan inkremental mulai dari integrasi, konsolidasi, penyesuaian, hingga penguatan sistem melalui digitalisasi. Namun perubahan yang terjadi masih bersifat parsial, sehingga keberhasilan JKN didukung oleh komitmen politik, landasan hukum, dan nilai gotong royong, tetapi juga dihambat oleh defisit keuangan, ketimpangan layanan,
praktik curangan, serta rendahnya kepatuhan iuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah atau kurang kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.